Cinta monyet itu ibarat paket internet, ngakunya sih unlimited, pas jalan bentar, udah putus. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini gue akan ngelanjutin ngerakum LN Otonari no Tenshin Sama. Langsung cus aja ke rangkumannya. Skuy! Di awal cerita kita dikasih tahu kalau Amane itu suka banget sama hewan, tapi yang paling dia suka adalah kucing. Ya karena dia itu suka banget sama namanya hewan, seringlah dia diajak sama orang tuanya ke kebun binatang, akuarium, peternakan, dan lain-lain. Nah, waktu SMP itu, Amane bilang ke teman sekelasnya kalau dia itu suka banget sama kucing. Mendengar itu, teman sekelasnya malah ngejekin dia gitu. Ya, gara-gara itu, Amane malah menyembunyikan kalau dia itu suka sama kucing. Ya, soalnya kalau dia kasih tahu lagi ke orang-orang, takutnya dia akan diajak lagi gitu. Singkat cerita, Amane sekarang sudah SMA. Dia itu ya cuma bisa ngelihat kucing di video-video aja, sama beli foto buku kucing gitu. Singkat cerita, waktu pulang sekolah dia mampir dulu ke toko buku buat nyari buku yang dia cari gitu, foto buku kucing. Setelah ketemu sama apa yang dia cari, dia pulang nih. Nah, pas nyampe rumah, Amane kaget, ternyata Mahiru udah sampai duluan ke rumahnya. Ya, seperti biasa di sini Mahiru menyambut Amane gitu. Selamat datang. Nah, di sini Mahiru bilang ke Amane gitu, "Kamu kelihatannya bahagia banget hari ini." Ya, di sini Amane itu malu mau bilang kalau dia itu bahagia banget karena mendapatkan foto buku kucing yang dia inginkan. Ya, gara-gara tingkah Amane yang aneh, Mahiru itu jadi penasaran sama tas dari toko buku yang Amane bawa. Ya, gara-gara takut ketahuan, ya bukan takut sih, gara-gara malu kalau ketahuan dia itu beli buku kucing, Amane langsung nunjukin lah tas belanjaannya yang isinya bahan-bahan makanan semua untuk mengalihkan pembicaraan. Lalu Amane pergi nih buat naruh bahan-bahan makanan itu ke dalam kulkas. Nah, tiba-tiba buku yang dia bawa itu terjatuh dan di sini diketahuilah sama Mahiru kalau Amane itu beli buku kucing. Di sini Mahiru bilang, "Wah, imut banget." Terus dikembaliinlah buku itu ke Amane. Dan gara-gara tahu kalau Amane itu beli buku tersebut, Mahiru jadi tahu alasan Amane telat pulang ya gara-gara beli buku ini. Di sini Amane tanya kepada Mahiru, kamu nggak menertawakanku?" Terus Mahiru menjawab, "Enggak, justru orang yang menertawakan hobi orang lain itu nggak boleh. Tapi aku jadi lega nih. Aku kira kamu itu beli buku yang aneh-aneh." Singkatnya, Mahiru tanya kepada Amane, nanti dia itu boleh lihat buku itu apa enggak. Terus dia dibolehin lah sama Amane dengan senang hati. Lalu mereka melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Waktu selesai makan malam, mereka itu ya berdua duduk di sofa. Nah, waktu duduk itu, Amane itu penasaran dengan buku catatan Mahiru. Soalnya di sini Mahiru sedang mencatat sesuatu. Lalu Mahiru ngasih tahu kalau itu adalah buku menu masakan gitu ya, buku catatan tentang menu masakan. Ya intinya di sini Mahiru itu ya, wah, kalau masalah makanan itu nomor satu men, untuk nutrisi tubuh lah dan lain-lain. Dan juga ada resep untuk makanan dietnya si Amane gitu. Setelah mendengar itu, Amane berterima kasih kepada Mahiru karena udah dimasakin masakan yang enak, sehat, dan yang masakin juga cantik lagi. Waduh. Dan gara-gara buku tersebut, obrolan mereka itu malah pindah ke tentang masak-masak gitu. Ya, mereka ngebahas tentang masakan lah, itulah, inilah gitu. Dan di sini gue ngerasain kalau ini ceritanya itu sebelum mereka pacaran gitu ya. Ya, kelihatannya sih iya men. Ini kayak sebagai cerita pelengkap aja gitu. Singkat cerita, hari libur tiba dan mereka itu mutusin buat bersih-bersih rumah. Amane bersihin dapur, sedangkan Mahiru bersihin kamar mandi. Ya, di sini Mahiru itu semangat banget soalnya dia itu suka banget yang namanya bersih-bersih. Nah, di sini Mahiru itu kagum dengan wastafel yang Amane bersihin soalnya sekarang udah kinclong banget kayak kaca. Ya, soalnya Amane itu lihat tutor bersihin wastafel di YouTube. Bukan YouTube sih, lihat videonya aja gitu. Ya kali YouTube. Tapi biar lebih enaknya kita sebut aja YouTube aja gitu. Lalu mereka istirahat sebentar sambil minum minuman jeruk nih. Nggak tahu ini jus jeruk atau minuman jeruk sini. Pokoknya minuman jeruk. Nah, ya gara-gara itu suasana mereka terasa hangat, layaknya mereka itu seperti pasangan suami istri baru gitu. Wah. Lalu mereka melanjutkan bersih-bersihnya lagi. Nah, di sini tiba-tiba ada suara yang jatuh dari kamar mandi. Waktu Amane ngecek, rupanya itu adalah Mahiru yang terpeleset. Melihat itu, Amane bertanya kepada Mahiru, "Kamu nggak apa-apa Mahiru? Kamu bisa berdiri?" Lalu Mahiru menjawab, "Aku nggak apa-apa kok, tapi bokongku sakit dan bajuku jadi basah." Ya, gara-gara melihat baju Mahiru yang basah, Amane langsung memalingkan wajahnya gitu ya. Ya, karena baju Mahiru sekarang jadi transparan. Lalu Amane minjemin bajunya ke Mahiru, terus Mahiru sekalian mandilah, terus ganti baju gitu. Udah telanjur basah, mandi sekalian aja gitu. Setelah mandi, Amane ngasih Mahiru susu madu gitu. Ya biar diminum gitu, biar hangat.
Ya bisa kita lihat di sini Mahiru itu imut bet lah kalau pakai bajunya Amane gitu ya. Soalnya Aman itu kan tinggi gitu. Kalau dipakai Mahiru ya jadi kayak gini. Waktu mereka berdua duduk di sofa, Amane tanya kepada Mahiru, "Kamu beneran gak apa-apa?" Terus dijawab, "Aku gak apa-apa, cuma bokongku sakit. Kamu mau menyentuhnya?" Bercanda kok. Ya di sini malah Amane yang digoda sama Mahiru gitu. Ya di sini Mahiru itu nggak mau pulang buat ganti baju. Dia itu lebih memilih menggunakan bajunya Amane karena menurutnya itu nyaman gitu, bajunya nyaman. Singkatnya mereka berdua ngobrol-ngobrol ya gara-gara si Amane nggak kuat dengan godaannya Mahiru gitu. Dia itu langsung berlari ke kamar mandi, tapi gara-gara dia berlari dia jadi terpeleset dan terjatuh. Singkatnya, waktu malam hari, Amane itu ngebuka paket kiriman dari orang tuanya. Di sini Mahiru yang lagi masak buat makan malam gitu ya, ngelihat itu jadi penasaran juga. Apa sih isinya? Waktu Amane buka, isinya itu adalah bantal yang gede banget gitu ya. Ya bisa dibilang ini bantal duduk tapi juga bisa buat tidur gitu. Intinya besar banget bantalnya. Ya kalau dilihat-lihat bantal ini cocok untuk 2 orang gitu ya, soalnya gede banget men. Ya di sini kita udah tau lah kenapa kok orang tuanya Aman itu ngirimin bantal tersebut. Yang besar bisa buat 2 orang. Kalian tau lah buat apa ya kan ya. Wah nggak usah pikir dalam-dalam, kalian pasti tahu. Ya gara-gara bantal itu gede banget, Aman itu bingung mau ditaruh di mana. Gua taruh ke kamar nanti jadi sempit kamar gua, dan singkatnya ditaruhlah di ruang tamu. Ya di sini tuh Amane tuh melihat Mahiru yang fokus banget lah ke bantal itu. Lah terus si Amane itu nyaranin Mahiru buat nyoba duluan gitu, buat nyoba duluan. Ya awalnya sih Mahiru nolak karena gitu, yang nyoba duluan itu harusnya yang punya. Tapi ya Amane di sini nggak keberatan. Lalu dicobalah sama Mahiru dan kelihatannya nyaman banget. Terus si Amane itu diajak duduk bareng sama Mahiru gitu. Awalnya Amane itu nolak, tapi iblis dalam hatinya itu berkata gitu, "Ya elah cuma duduk doang, ngapain nolak? Orang lu aja pernah meluk dia, cuslah duduk bersama dia." Ya namanya juga rezeki itu kan gak boleh ditolak ya kan ya. Amane langsung duduklah di sebelah Mahiru dan menikmati kenyamanan bantal tersebut. Waduh, kenyamanan bantal tersebut atau kenyamanan bersama dengan orang yang dia cinta ya. Waduh. Lalu Mahiru bersandar pada Amane. Ya gara-gara hal tersebut jatuhnya Amane itu langsung berdetak kencang gitu ya. Waduh, dia bersandar nih. Nah, di sini Mahiru saking nyamannya dia itu sampai lupa nyiapin makan malam gitu. Nah, di sini Amane mau ngingetin Mahiru buat nyiapin makan malam, tapi ya gara-gara dia takut nanti ngerusak suasana jadi nggak jadi gitu. Kasih taunya Mahiru gitu nggak jadi. Dan pada akhirnya mereka cuma makan ramen cup untuk makan malam. Gara-gara Mahiru lupa nyiapin makanan. Singkat cerita, di pagi hari Mahiru itu pergi ke rumah Amane. Waktu dia masuk, lah kok Amane nggak ada? Amane sama sepatu ketsnya kok nggak ada? Tumben banget dia pagi-pagi udah keluar. Nah, gara-gara Amane nggak ada di rumah, Mahiru itu bingung nih. Ya, aku nunggu di sini boleh nggak ya? Seketika Mahiru teringat waktu Amane ngasih dia kunci cadangan. Nah, waktu Amane ngasih kunci cadangan rumahnya, dia tuh bilang kepada Mahiru, meskipun dia itu nggak ada di rumah, Mahiru boleh masuk kok gitu. Singkatnya mereka ngebuat peraturan nih, kalau salah satu dari mereka ada yang telat datang, maka salah satu yang udah datang itu akan menelepon yang belum datang. Singkatnya Mahiru masuk ke dalam rumah Amane sambil menunggu Amane pulang. Nah, rumahnya yang tadinya nyaman banget sekarang jadi nggak nyaman soalnya orang yang Mahiru cintai nggak ada di rumah itu. Ya gara-gara nunggunya itu lama dan dia jadi kesepian nih. Lalu Mahiru itu teringat kenangan akan masa lalunya gitu. Jadi dulu itu waktu Mahiru kecil dia juga nunggu orang tuanya pulang, tapi nggak pulang-pulang. Alhasil dari kecil dia cuma hidup dengan pembantu sekaligus pengasuhnya dan tanpa kasih sayang orang tua. Ya bagi kalian yang udah ngikutin rangkuman Otonari no Tenshin sama di channel ini pasti udah tau lah alasannya itu kenapa kok Mahiru nggak dapat kasih sayang orang tua. Singkatnya, biar Mahiru bisa dianggap sama orang tuanya, Mahiru itu belajar banget itu ya, belajar dengan sangat keras di semua mata pelajaran. Dan pada akhirnya Mahiru bisa bertemu dengan ibunya. Tapi sayangnya ibunya itu nggak nganggep Mahiru gitu. Dan hal itu bikin Mahiru sakit hati banget. Ya meskipun Mahiru sakit hati, tapi dia tetap belajar menjadi lebih baik lagi gitu. Belajar lebih giat, menjadi lebih pintar lagi gitu. Dan di dalam hatinya tetap aja dia ingin diakui oleh orang tuanya. Tanpa disadari ternyata Mahiru itu udah tertidur. Lalu dia merasakan kehadiran orang yang dia cintai. Waktu dia bangun rupanya bener dah Amane udah datang. Waktu dilihat Amane itu berada di samping Mahiru dan Mahiru itu tertidur sambil bersandar pada Amane. Dan setelah bangun Mahiru itu tanya kepada si Amane gitu, "Aku tadi ketiduran ya?" Terus Amane menjawab, "Iya, aku itu udah pulang dari 1 jam yang lalu. Waktu aku datang kamu itu udah tertidur."
Niatnya sih pengen ku bangunin waktu aku baru duduk di sampingmu, kamu malah bersandar padaku. Jadi ya nunggu kamu bangun aja. Lalu Amane tanya kepada Mahiru, kok kamu kelihatannya tidurnya nggak nyenyak? Lalu Mahiru itu menjawab, dia itu sedang mimpi buruk. Singkatnya, Amane itu minta maaf lah kalau dia itu bikin Mahiru kesepian gitu. Terus Mahiru menjawab, ya nggak apa-apa kok, aku juga yang pengen kesini kok. Lalu Amane di sini bilang kepada Mahiru, aku akan selalu menjaga dan mendukungmu, Mahiru. Ya, gara-gara perkataan Amane tersebut ya, Mahiru berusaha menahan air matanya untuk jatuh. Ya, dalam hatinya Mahiru itu jatuh cinta kepada Amane karena Amane itu baik, selalu lembut dan penuh kasih sayang meskipun dia itu agak kurang jujur gitu. Tapi ya meskipun begitu, Mahiru tetap menyukainya. Lalu seperti biasa mereka ngobrol-ngobrol gitu. Lalu dalam obrolan tersebut Mahiru mengungkapkan kalau rumah Amane sudah seperti tempat dia untuk pulang gitu. Udah dianggap tempat untuk pulang. Seingatnya Mahiru itu minta dimanjain sama Amane. Lalu Mahiru naruh kepalanya di paha Amane gitu. Ya di sini Amane manjain Mahiru dengan ngelus-ngelus kepalanya gitu, ngelus-ngelus rambutnya gitu. Ah, aku iri. Lalu di sini Mahiru bilang, Amane, makasih ya. Singkat cerita, Amane dan Mahiru lagi lihat-lihat buku majalah. Dan waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, Amane itu ngelus-ngelus rambutnya Mahiru. Aduh, gue iri. Singkatnya, waktu mereka makan, mereka ngebahas kalau nanti malam akan ada hujan meteor. Bentar, hujan meteor? Mata kono sekai wa. MK, momen ketika ada hujan meteor, para dinosaurus. Bang, lari bang, ada meteor. Mata kono sekai wa. Anjir wibu. Singkatnya mereka nanti pengen lihat nih bintang jatuh alias hujan meteor. Lalu disiapin lah semuanya kayak bantal sama selimut di koridor apa sih namanya? Oh ya, di balkon rumahnya tuh disiapin lah kayak apa itu bantal yang besar itu, terus selimut. Singkatnya mereka berdua itu lihat bintang jatuh di balkonnya Amane gitu. Ya di sini mereka melihat sambil berpegangan tangan gitu. Singkat cerita kita dilihatkan Yuta dan Itsuki yang pulang karaoke waktu Golden Week. Yuta ini curhat kepada Itsuki kalau dia itu ngelihat Mahiru sama Amane udah deket banget gitu. Ingatlah kalian waktu Golden Week Yuta itu kan bertemu sama Amane yang lagi kencan dengan Mahiru. Dan di sini dijelasin ternyata Yuta itu suka sama Mahiru. Yuta itu menyimpan perasaan kepada Mahiru. Soalnya Yuta itu berpikir kalau Mahiru itu sama banget dengan dirinya gitu. Ya, dia tuh mikir kalau Mahiru itu kan orangnya itu muak dengan lawan jenis. Soalnya kan mereka berdua itu kan sama-sama populer ya. Ya, wajar sih di sekolah itu kan kalau populer dikerumunin sama banyak orang gitu, terutama kalau laki-laki dikerumunin cewek, kalau cewek dikerumunin laki-laki. Terus di sini Itsuki itu tanya kepada Yuta, apakah Yuta punya dendam kepada Amane? Terus Yuta menjawab, enggak, malahan Yuta itu senang kalau Mahiru itu menemukan orang yang berhasil bikin dia bahagia dan nyaman. Dan Yuta itu lebih memilih melihat Mahiru bahagia dan mendukung hubungan mereka. Wah, di sini set juga ya si Yuta. Ente. Ya, meskipun Amane dan Mahiru belum pacaran, Yuta itu udah melihat bahwa mereka itu udah ditakdirkan untuk bersama gitu ya. Si Amane dan Mahiru itu udah terlihat seperti ditakdirkan untuk bersama. Waduh. Dan di sini Yuta itu yakin banget kalau Amane itu adalah orang yang sangat baik dan bisa menghargai Mahiru sebaik-baiknya. Singkat cerita, waktu pulang sekolah, Amane dan Itsuki itu mampir ke sebuah toko buku. Di sini Itsuki itu tanya kepada Amane, gimana nih perkembangannya dengan Mahiru nih? Udah ke ranah apa nih? Terus Amane menjawab, ya kayak biasa, bersih-bersih bareng, makan bareng, belajar bareng, main game bareng. Mendengar itu, Itsuki bilang, loh, bagaimana bisa elo bersama gadis yang elo sukai di dalam satu ruangan yang sama tapi gak ada kemajuannya? Why? Terus Amane menjawab, diam. Nah, gue kasih tahu nih ya, pertama-tama gue itu hanya suka sama dia, dan yang kedua bukan berarti kalau gue suka gue harus mengejar dia. Terus Itsuki tuh bilang, dasar pemalas. Terus Amane menjawab, maksudku itu jika aku melakukan hal tersebut maka hidupku akan dalam bahaya. Ya tahulah kalian kalau Mahiru itu fansnya banyak gitu ya. Kalau si Amane itu ketahuan mendekati Mahiru, pasti ya dia akan diinterogasi dan seperti itulah. Singkatnya, waktu di rumah Amane itu lagi belajar gitu ya. Dia itu melihat tubuhnya Mahiru yang terlentang gitu. Terus dia itu memuji lah gitu. Wah, Mahiru, postur tubuhmu itu indah banget. Dan bla 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 bla. Singkatnya Mahiru itu benerin postur tubuhnya Amane biar lebih bagus gitu.
Niatnya mau benerin postur tubuh malah megang-megangin tubuhnya Amane dari bagian yang itulah, itulah. Aduh. Ya setelah dipegang-pegangin lumayan lama, Amane itu nyuruh Mahiru untuk berhenti. Soalnya takut terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya tau lah, tiba-tiba ada roket yang berdiri gitu. Waduh. Singkat cerita, Amane dan Chitose itu pergi nih buat cari baju buat musim panas. Di sini Mahiru itu mencari baju yang Amane suka gitu. Soalnya kalau Amane suka, maka Mahiru akan suka. Ya, setelah melihat Mahiru yang kayak gitu, Chitose di sini bilang di dalam hatinya gitu ya. Dalam benaknya dia berkata, "Wah, Amane adalah pria yang beruntung." Singkatnya, di hari lainnya itu Chitose diundang buat main ke rumah Mahiru. Nah, di sini waktu di perjalanan dia itu bertemu dengan Amane yang lagi olahraga. Ya, mereka di sini ngobrol-ngobrol bentar lah gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Amane itu udah berubah gitu ya. Kebiasaan buruknya itu udah diganti ke kebiasaan yang lebih positif gitu, kayak olahraga lah contohnya. Terus di sini Chitose itu bilang, "Wah, ternyata cinta itu dapat merubah seseorang." Lalu dalam pikiran Chitose dia itu bilang, "Wah, mereka berdua ini sangat mirip ya. Yang satu ingin membuat satu ini bahagia, yang satunya lagi pengen buat yang ini bahagia gitu." Intinya mereka itu pengen bikin masing-masing dari mereka itu bahagia gitu ya. Mahiru pengen Amane bahagia, Amane pengen Mahiru bahagia. Jadi ya gitulah. Emang pasangan yang bagus ini. Singkatnya, Chitose tanya kepada Amane, kenapa kok Amane suka sama Mahiru? Soalnya sukanya Amane ke Mahiru itu beda sama orang lain yang suka kepada Mahiru. Lalu Amane menjawab, dia menyukai Mahiru sebagai gadis normal biasa. Menurut dia, Mahiru itu tak sesempurna yang orang lain pikir. Mahiru hanya gadis kesepian yang selalu tersenyum, padahal di balik senyumannya itu ada fakta yang menyakitkan, dan Amane menyukai semua kelebihan dan kekurangan Mahiru. Dan Amane ingin Mahiru itu bahagia dengan atau tanpa dirinya. Setelah mendengarkan jawaban Amane, di sini Chitose itu puas banget gitu. Singkatnya, Chitose pergi ke rumah Mahiru dan di sana dia dan Mahiru itu bikin manisan. Singkatnya lagi, Amane dan Mahiru itu lagi main game gitu ya. Ya, main game seru-seruan gitu sambil ngobrol-ngobrol dan ya, di sini Mahiru itu minta diajari dan mereka terus main game gitu buat mengisi waktu luang. Singkat cerita, waktu hari libur Chitose nginep di rumah Mahiru dan sekarang mereka itu lagi mandi bareng gitu. Lama-lama hubungan mereka itu udah deket banget. Terus Mahiru itu mainlah ke rumah Chitose. Singkat cerita, Mahiru itu pengen denger nih cerita cinta Chitose dan Itsuki. Terus diceritain lah. Jadi gini, waktu SMP Chitose itu ikut sebuah klub atletis dan kemampuan larinya Chitose itu bagus banget gitu. Tapi gara-gara kemampuannya itu, Chitose itu banyak yang iri gitu sama dia gitu. Banyak yang gak suka dan iri, terutama senpai-senpai yang ada di klub tersebut. Singkatnya, si Chitose itu mau ikut sebuah kompetisi. Dan singkatnya lagi, waktu itu Chitose itu ditembak oleh seorang laki-laki yang bernama Itsuki. Waktu itu sih awalnya Chitose itu menolak gitu ya. Soalnya dia itu gak terlalu tertarik dengan yang namanya laki-laki. Tapi ya di sini Itsuki gak nyerah gitu. Terus waktu di klub gitu ya, di klubnya seniornya Chitose itu kayak nggak suka ya sama si Chitose gitu, iri gitu ya. Ya terus latihannya itu dikerasin lah gitu. Sampai-sampai seniornya itu mau pakai kekerasan. Ya di sini Itsuki itu berusaha bantuin Chitose. Singkat cerita, Chitose malah ngelukain kakinya sendiri yang ngebuat dia nggak jadi ikut kompetisi dan hal itu ngebuat dia sedih dan frustasi. Dan saat waktu Chitose itu terpuruk, Itsuki selalu bersama Chitose. Itsuki itu minta maaf karena semua ini menurutnya itu adalah kesalahannya. Intinya di sini Itsuki itu jatuh cinta kepada Chitose apa adanya gitu ya. Singkatnya mereka berdua itu pacaran dan saling mencintai satu sama lain. Terus sekarang itu Chitose udah keluar dari klub larinya itu dan memilih untuk melihat luasnya dunia. BTW sorry kalau ceritanya untuk Chitose dan Itsuki ini kayak kurang jelas atau gimana gitu. Menurut kalian tuh jelas apa kagak? Kalau menurut gua sih ada yang kurang sedikit sih karena kecepetan dan ya gitu ya, maaf gitu. Karena ngejar waktu soalnya. BTW di sini Itsuki itu dulunya adalah siswa yang rajin karena dorongan orang tuanya, yaitu ayahnya. Ya gara-gara dia jatuh cinta kepada Chitose, dia jadi seperti sekarang gitu. Saring cekcok sama ayahnya lah, gitulah inilah gitu. Di sisi lain waktu liburan Itsuki itu bukannya istirahat atau main-main gitu, malah dia di rumah itu diceramain sama ayahnya gitu
gitu, ceramain inilah, itulah. Lalu dia minta izin keluar karena mau mengembalikan manganya Amane gitu ya. Ya semua itu hanya kedok si Itsuki agar bisa keluar dari rumah. Ya biar nggak stres juga sih. Ya di rumah isinya bukan istirahat tapi cuma diceramain, dimarahin gitu doang gitu. Lebih baik dia main ke rumah Amane gitu. Tak lupa juga sebelum bertamu Itsuki itu beli dulu lah oleh-oleh gitu, sebuah kue gitu. Kan gak afdol namanya kalau bertamu tidak membawa oleh-oleh. Wah, setelah membeli kue tersebut Itsuki itu menghubungi Amane. Bro, gua nanti main ke rumah lo ya. Oh iya, oke gitu. Lalu si Itsuki itu cus OTW. Waktu sampai di rumah Amane, Amanenya udah nggak ada, soalnya lagi keluar ke ATM. Ya di sini cuma ada Mahiro. Nah di sini Mahiro udah dikasih tahu Amane kalau Itsuki mau main. Lalu Itsuki dipersilahkan masuk ke rumah Amane gitu sama Mahiro, terus dibikinin teh. Dan mereka ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu Amane pulang. Oh iya, lupa. Di sini Itsuki itu ngasih oleh-oleh tersebut ke Mahiro, dititipin gitu. Nah, di dalam itu ada kue yang bisa dimakan oleh Mahiro dan Amane gitu. Terus mereka berdua itu ngobrol panjang banget. Nah, di sini diceritain awal mula Itsuki dan Amane itu bertemu. Jadi ceritanya waktu SMP pas karya wisata, Itsuki itu kan lagi sakit gitu yang gak enak badan. Dan dia pergi ke kamar mandi waktu malam-malam. Nah hal tersebut diketahui oleh Amane. Amane tersebut lalu mengejar Itsuki dan merawat Itsuki. Tak lupa juga Amane itu menghubungi gurunya gitu dan memberitahu kalau Itsuki itu sedang sakit. Dan gara-gara Amane, untungnya si Itsuki itu langsung diberikan pertolongan oleh gurunya. Itsuki itu dibawa ke rumah sakit. Tapi semenjak saat itu Itsuki itu tidak lagi bertemu dengan Amane gitu ya. Mereka itu nggak bertemu lagi setelah itu. Dan si Itsuki itu belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Amane. Singkat cerita, waktu SMA Itsuki itu merubah penampilannya, sedangkan Amane itu ya sama aja. Dan kebetulan di sini mereka itu sekelas dan singkatnya mereka berteman sampai sekarang. Dan menurut Itsuki, Amane adalah seorang yang baik, penyayang gitu dan baik hatinya. Hahaha. Dan singkatnya di sini Itsuki itu tahu kalau Mahiro itu suka sama Amane, terus digodain lah, kenapa kok Mahiro gak pacaran sama Amane gitu. Lalu si Amane itu pulang dan mereka bertiga ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, Mahiro minta saran kepada Chitose cara agar Amane menyadari dan menyukai Mahiro. Ya bisa dibilang di sini Mahiro ingin hubungannya dengan Amane itu lebih dekat gitu ya. Bisa lebih dari hanya sebatas teman gitu. Bisa lebih kalau bisa. Chitose awalnya bingung nih. Soalnya kalau dilihat-lihat Mahiro sama Amane itu udah kayak pasutri gitu ya. Udah sering di rumah bareng, ngobrol bareng, dan semuanya itu bareng gitu. Jadi ya bingung nih harus gimana ini. Terus Chitose itu nyaranin kepada Mahiro buat nyerang Amane menggunakan suaranya. Ya contohnya itu seperti teleponan sebelum tidur, voice note, atau chattingan lah sama si Amane gitu ya, dijamin manjur. Lalu si Mahiro itu setujulah buat ngelakuin itu gitu ya. Gara-gara ngobrol sama Mahiro, dia telat pulang gitu ya, si Mahironya telat pulang. Terus waktu sampai di rumah dia disambut oleh Amane yang pakai celemek. Singkatnya Amane itu pengen gantian masak biar Mahiro itu bisa istirahat lah. Soalnya semua pekerjaan itu hampir sebagian besar itu dilakukan oleh Mahiro. Terus singkatnya si Amane itu masak kari gitu ya. Terus mereka berdua makan bareng gitu. Dan untungnya rasa kari itu nggak buruk gitu ya, masih enak gitu. Soalnya Amane itu ngikutin buku resep. Singkatnya waktu malam hari sebelum tidur gitu ya, Mahiro itu nelpon Amane. Nah di sini Amane heran, tumben jam segini Mahiro nelpon gitu. Di sini Mahiro itu malu gitu mau bicara lewat telepon gitu ya, jantungnya berdetak kencang gitu. Terus si Amane itu mengeluarkan pertanyaan yang sering diucapkan oleh orang-orang. Kamu gak bisa tidur ya? Dan hal itulah yang mengawali obrolan mereka gitu ya. Singkatnya Amane ngajak Mahiro buat pergi jalan-jalan gitu ya. Ya bisa dibilang kencan gitu. Lalu Mahiro yang mendengar itu seneng banget sampai berguling-guling di kasur. Dan entah mengapa gue seketika teringat dulu waktu chattingan malam-malam sama seseorang. Kalau seneng gue itu langsung peluk-peluk guling gitu ya. Soalnya ya gimana ya, enak aja gitu. Oke lanjut. Singkatnya mereka ngobrol lumayan lama dan panjang juga sih obrolan mereka gitu ya. Terus Mahiro itu mulai ngantuk. Nah waktu Amane bilang mau mengakhiri panggilan gitu ya, Mahiro itu minta biar lebih lama lagi teleponannya. Singkatnya panggilan diakhiri dengan Amane yang berkata, "Selamat malam Mahiro." Singkatnya di malam selanjutnya Amane ngebahas telepon kemarin gitu ya, teleponan sama Mahiro kemarin. Nah di sini Amane itu bilang membiarkan orang lain mendengarkan Mahiro waktu tidur gitu nggak baik gitu ya, mendengarkan suara Mahiro yang sedang tidur itu nggak baik.
Ya soalnya Mahiru itu waktu teleponan itu ketiduran gitu. Jadi ya terdengarlah suaranya gitu. Dan singkatnya debat-debat dikit lah mereka gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya mereka ngebahas tentang suara. Dan ujung-ujungnya ya rencana Mahiru itu bisa dibilang agak gagal sih. Ya meskipun dia dapat mendengarkan suara amannya sebelum tidur. Tapi hal itu bisa bikin mereka itu jadi agak canggung gitu keesokan harinya gitu. Dan ya di sini Mahiro cuma bisa ambil hikmahnya aja gitu ya. Dan seperti biasa, gue akan mengatakan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman LN Otonari no Tenshin sama volume 5.5. Kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar dan gue minta maaf gitu ya kalau ada yang kurang gitu ya. Soalnya ngejar waktu. Dan itu aja sih, gue mau pamit dulu. Bye.